Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyudfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sidang Jumat Jamaah MRJ Linggabuana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat pada hari ini 10 November 2023, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, teruslah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup Nabi, pemimpin dunia, petunjuk kebaikan, suri tauladan buat kita umat Islam, satu-satunya cahaya dalam kegelapan, dalam kegelisahan hidup, dalam tata krama, dalam keteladanan, dan dalam cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hari ini tanggal 10 November 2023 oleh masyarakat Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini sudah berjalan puluhan tahun, kita memperingatinya dengan semangat untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, menjaga semangat kita untuk terus menerus mencintai bangsa ini, mencintai para pahlawan, menghargai perjuangannya, dan mendoakan para pahlawan semoga segala kebaikan yang telah menghantarkan Indonesia merdeka mendapatkan pahala, ampunan dan dimasukkan Allah dalam surganya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi hari ini di Palestina, perang Palestina melawan Israel, merupakan semangat yang juga dulu pernah dimiliki oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Berpuluh tahun kita berperang, dan pada 10 November adalah puncak dari peperangan kita melawan Belanda yang terjadi di Surabaya
Karena 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan yang sudah diproklamirkan tidak diakui oleh Belanda. Malah Belanda mengundang sekutu untuk mengusir Jepang dan menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Dan ini yang membuat kemudian rakyat kita tidak ada pilihan kecuali merdeka atau mati. Jadi pada tanggal 10 November khususnya di Surabaya dipimpin oleh Sutomo dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbullah. Ini para tokoh ulama, pemimpin bangsa yang juga adalah dai-dai, ustadz-ustadz, orang-orang yang alim ulama yang mendengungkan untuk mempertahankan Indonesia sampai darah penghabisan. Dan tidak main-main karena pada waktu itu 12 juta masyarakat Indonesia gugur, baik pejuang maupun rakyat, mengalami syahid sebanyak 12.000 orang. Dan dari pihak Belanda dan sekutu hanya sekitar 2.000 orang. Tetapi Allah kemudian berpihak kepada kita dan memudahkan kemerdekaan buat kita. 10 November ini mengingatkan kita betapa beraninya rakyat Indonesia menghadapi tentara sekutu dan Belanda pada saat itu. Dan inilah yang terjadi di Palestina. Rakyatnya hari ini, para pejuang Hamas, rakyat, dan para pejuang lainnya juga sedang mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Palestina. Palestina adalah Indonesia pada 10 November 1945, mungkin lebih jauh dari itu perjuangan kita yang sangat luar biasa, yang hari ini yang membedakan adalah karena zaman sudah sangat modern, senjata sudah sangat luar biasa, tetapi ternyata yang tidak berubah adalah semangat dan keberanian. Semangat dan keberanian yang ada iman di dalam dada, sehingga ini menjadi contoh dan tauladan buat kita semua, buat adik-adikku, buat anak-anak, buat pemuda generasi bangsa Indonesia dan generasi muslim di masa yang akan datang, bahwa jangan pernah meninggalkan Al-Quran, jangan pernah meninggalkan sholat, jangan pernah meninggalkan istighfar, karena itu yang menjadi modal kita dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan. Apa yang terjadi di Palestina hari ini tidak mustahil juga bisa terjadi pada bangsa kita yang notabene adalah 99% umat muslim. Karena Yahudi, dan kita percaya kepada Al-Quran, ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran, mereka tidak pernah bahagia, tidak pernah senang hidupnya kalau belum memusnahkan umat muslim. Sampai kemudian keberkahan yang diberikan Allah kepada kaum Bani Israel, kecerdasan, kemakmuran, dan ketajaman berpikir pada saat itu dicabut kembali oleh Allah karena kedurhakaan dan kesombongannya. Maka penyakit yang paling bahaya buat generasi muda adalah ketika memiliki sesuatu menjadi sombong. Ketika pintar timbul kesombongan. Ketika hafiz Quran 30 juz timbul kesombongan. Ketika bisa mengalahkan yang lain timbul kesombongan. Ini yang harus kita jauhi. Dan ini adalah penyakit yang disebarkan oleh setan di era-era pada saat hari ini. Banyak sekali orang-orang yang sangat baik dalam kehidupannya, sangat beriman, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai, tapi ketika penyakit ini kena pada diri seseorang, maka semuanya bisa berubah.
Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua dijauhkan dari penyakit kesombongan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa keberadaan Palestina, jangankan manusia, sesungguhnya Allah sendiri sudah mengakui keberadaannya. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 21, dalam Al-A'raf ayat 137, dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71, Allah menyampaikan dalam firman-firmannya tentang keberadaan Palestina dan disebutkan secara sangat jelas sebagai bangsa yang telah diberkahi oleh Allah SWT. Dan dalam sejarah kita mengaku umat muslim tidak bisa terpisahkan dengan Palestina. Palestina adalah bagian penting dari sejarah umat muslim. Lahirnya para nabi-nabi ada juga di Palestina. Sampai ada hadis yang menyatakan bahwa di yaumil akhir kelak nanti, padang mahsyarnya juga kita berkumpul di dataran Palestina. Turunnya Dajjal dan Nabi Isa nanti juga di daerah ini. Dan karena itulah kemudian ini menjadi sejarah yang luar biasa. Bayangkan kalau Al-Aqsa tidak ada, generasi muda tidak pernah bisa berkunjung ke sana lagi, tidak bisa bersujud di Masjid Al-Aqsa, di mana di sana telah bersujud ribuan tahun yang lalu orang-orang soleh yang dahinya cahaya keimanannya menempel di masjid tersebut. Dan ini adalah bagian penting dari kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Satu daerah yang sudah diberkahi Allah, apabila kita memasukinya, maka keberkahan itu sangat dekat dengan diri kita. Dan inilah bagian penting dari mengapa kita harus menyelamatkan wilayah yang sudah Allah berkahi tersebut. Bahwa tidak ada pilihan ketika berjuang di sana, dua-duanya menguntungkan buat umat Islam. Berjihad, ketika seseorang yang berjihad meninggal, maka surga menantinya. Apabila dia mengalami kemenangan, maka tegaklah syariat Islam. Sesungguhnya tegaknya syariat Islam ada tidak adanya umat yang menjalankannya, maka Allah punya hak prerogatif untuk menentukan Islam ini terus berjaya atau tidak. Tetapi kecampuran kita dalam menegakkan dan berjuang menegakkan Islam, ini menjadi cara kita untuk mendekat kepada Allah. Cara kita untuk mendapatkan ridho dari Allah. Cara kita untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah. Dan dengan kasih sayang itulah kemudian kita pantas dan Allah memantaskan diri kita untuk berada di surga bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Jika diperhatikan, maka sejarah dunia dan sejarah umat manusia, maka orang-orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa di bumi ini adalah orang yang sanggup mengatur dan memimpin masyarakat, mengolah bumi ini untuk kepentingan umat manusia, dan sanggup mempertahankan diri dari serangan luar dan dapat mengokohkan persatuan rakyat yang ada di negaranya. Barakallah fil Qur'anil azim wa nafani wa yakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ibadallah, usikum wa yattaqallah haqqa tuqati
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jamaah MRJ Lingga Buana yang dirahmati Allah. Palestina adalah negara muslim terakhir yang membutuhkan perlindungan umat Islam. Palestina menjadi ujian keimanan umat muslim dunia saat ini. Cintailah Palestina, mohonlah pada Allah, tunjukkan rasa cinta ini dengan doa dan munajat kepada Allah yang tidak henti-henti dan tidak putusnya siang dan malam. Ya Allah, hati kami tersakiti karena saudara-saudara kami masih menderita. Lindungilah mereka, para mujahid, rakyat, dan negara Palestina dalam perlindungan dan cahayamu yang tidak putus-putusnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata ilmuka wa hatta bi kalamuka wa sahu kitabuka warzallahu man sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabat ajmain wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Sayangilah kami dan keluarga kami, rahmatilah kami, ridhoilah hidup kami, pekerjaan dan semua aktivitas yang kami lakukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, tetapkanlah hati dan pimpin kami untuk selalu condong pada kebenaran dan istiqomah di jalan al-haq yang telah Engkau ridhoi. Berilah kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berada di jalan Rasulullah, menjadi pembelanya, mencintainya, dan istiqomah di jalan Islam. Ya Allah, Ya Sifah, Maha Penyembuh, sembuhkanlah saudara-saudara kami seiman yang sedang menderita sakit dengan kesembuhan yang sempurna. Jadikanlah penyakitnya menjadi sebab penghapus dosa-dosa dan bertambah keimanan. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina dengan perlindungan-Mu yang paling aman. Jadikan perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal masuk dalam barisan mujahid-Mu. Mereka yang masih hidup, jagalah fisik, jiwa, dan iman mereka dengan penjagaan dan saf yang rapi yang menggetarkan hati musuh-musuh yang memusuhi mereka dan agama-Mu. Selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin, mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami, para mujahidin fi sabilillah atas para musuh mereka. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wa aqimis sholata inna sholata wal fasya'i wal munkar wal bar la'allakum tazakkarun wala zikrullahi akbar. Aqimis sholat.